lagi bersamaku, saya Sylvia. Kali ini aku mau bahas apa aja sih ciri-ciri bahwa kamu adalah seorang pembisnis sejati. Karakter dan sifat apa aja yang harus kamu miliki supaya kamu jadi seorang pembisnis handal dan pembisnis sukses. Yuk simak terus, tapi sebelumnya jangan lupa subscribe, like, dan komen. Oke guys, langsung aja ya. Nggak banyak orang tahu dan nggak banyak orang mau mempelajari. Sebenarnya seorang pembisnis itu harus memiliki beberapa sifat yang nggak dimiliki oleh orang lain. Nah, rata-rata orang-orang yang memiliki sifat-sifat ini akan menjadi seorang pembisnis yang handal dan sukses. Oke, aku bakalan sebutin beberapa ciri-ciri seorang pengusaha sejati yang bikin usaha kita nggak gampang mati, terus aja berkelanjutan. Yang pertama adalah harus punya sifat yang jujur. Nah, ini adalah ciri-ciri yang paling penting ya, supaya usaha kalian tuh tetap berjalan dengan aman, lancar, dan tanpa kendala. Tapi sifat ini gak hanya dimiliki oleh seorang pemilik perusahaan aja atau owner ya, tapi juga harus dimiliki seluruh karyawan dan seluruh jajaran yang berkaitan sama perusahaan kita. Misalnya karyawan kita, supplier kita, reseller-reseller kita, dan semuanya ya harus jujur. Pokoknya salah satu ada yang nikung aja udah berantakan deh, pasti muncul masalah baru. Biasanya kalau sebuah usaha ini dibangun atas dasar kejujuran, ini pasti cepat berkembangnya dan cepat sukses. Kita nggak bisa pungkiri ya, orang baik pasti bakalan ketemu sama yang baik juga. Jadi kita tanamin dulu dari diri sendiri ya, kita harus jujur, kita harus baik, kita harus contohin sama bawahan kita kalau kita harus jujur, itu nomor satu. Yang kedua adalah disiplin waktu. Gak ada orang sukses yang sukanya ngaret, molor, males, gak menghargai waktu. Itu gak ada sejarahnya gitu kan. Ini penting banget ya, karena sikap disiplin yang tertanam dalam diri seseorang itu pasti hidupnya akan lebih bersemangat. Contohnya kalian punya usaha online shop nih, masih merintis kecil-kecilan gitu ya, masih merintis aja, justru kalian harus disiplinnya banget gitu kan. Disiplin untuk foto-fotoin produk kalian, disiplin untuk promosi, disiplin untuk selalu upload di marketplace atau e-commerce ya kan, disiplin untuk selalu promo, diskon, voucher dan sebagainya ya kan, disiplin untuk bikin katalog-katalog baru, disiplin untuk bikin konsep-konsep supaya usaha kalian ini semakin maju dan berkembang gitu kan. Yang terpenting juga kalian mesti disiplin untuk merespon customer ya, balesin chat customer itu tepat waktu, kirim produk-produk dari customer juga tepat waktu. Kalau kalian fast respon kayak gitu, selalu disiplin, itu customer juga pasti seneng, udah pasti bakalan repeat order gitu karena pelayanannya baik. Ketiga juga harus cerdas finansial. Ya iya dong, kita ini usaha untuk cari uang. Ya gimana pintar-pintarnya kita untuk mengatur keuangan ya kan. Pokoknya dikit-dikit yang di pikiran kita adalah untung, cuan, profit gitu kan. Misalnya kita pergi nih pagi-pagi nih, kita ke Car Free Day atau ke Pasar Kaget atau ke mall A atau B gitu kan. Oh ini harganya promo gede-gedean, diskon gitu kan. Cuan nih kalau aku jual lagi lumayan, untuknya segini gitu kan. Buru-buru difoto, di-share, wah ada yang nyaut nih, lumayan ya. Kalian juga harus memperhitungkan budgeting ya. Budgeting untuk ekspedisinya berapa, untuk packingnya berapa, kalau kalian punya karyawan juga berapa, harus diatur sedemikian rupa ya kan. Jangan sampai pengeluaran kalian lebih besar daripada keuntungan yang kalian hasilkan gitu. Itu juga kenapa aku selalu bilang bahwa pinter-pinterlah cari supplier, karena kaitannya sama finansial ini tadi. Kalau kalian menemukan supplier yang tepat, itu pasti harganya miring banget dong ya, pasti harganya murah, dan otomatis kalian bakalan dapat profit yang lumayan gitu. Oke, ciri-ciri yang keempat adalah kalian harus punya komitmen yang tinggi. Ya dong, namanya usaha ya jangan setengah-setengah gitu kan. Jangan cuma hanya niat dan semangat di awal aja, giliran nanti usaha ada sepinya, ada merosotnya, kalian udah putus asa, udahlah pasrah sama keadaan, tutup akhirnya. Jangan begitu. Kalian juga harus punya visi dan misi, dan juga kalian harus punya target ya. Jadi kalian harus semangat nih, visi dan misinya harus tercapai nih. The goalsnya apa nih gitu kan. Kalau kalian punya target,
pasti kalian tuh terus-terusan berpikir gimana caranya kalian mencapai target yang kalian bikin sendiri itu tadi. Misalnya dari seorang dropshipper, kalian punya target pengen jadi seorang reseller gitu kan. Dropship kan bener-bener nggak punya modal sama sekali ya, akhirnya ngedropship dengan harga yang udah pasrah, berapa aja yang dikasih sama supplier. Kemudian kalian pengen naik level nih, pengen jadi reseller. Aku pengen nyetok minimal 5 biji atau 10 biji. Berarti kalian harus punya modal itu dari keuntungan dari dropshipper ini tadi. Berarti kalian harus mencapai dong targetnya. Kalian harus bisa kumpulin keuntungan-keuntungan dari dropship ini supaya kalian bisa nyetok jadi reseller gitu kan. Tentunya dapat harga lebih murah dong dari dropship. Tentunya yang reseller juga profitnya akan lebih besar dari seorang dropshipper karena kalian beli dulu ya kan, dengan minimal pembelian tertentu. Nah dari reseller mungkin kalian punya target lagi untuk menjadi seorang supplier besar gitu kan. Aku nggak terima nih hanya seorang reseller nih, aku pengen jadi seorang supplier besar. Berarti targetnya kalian harus punya pangsa pasar yang lebih luas lagi gitu kan. Dari yang biasanya kalian jualan hanya di offline gitu kan, kalian pengen pasang iklan nih, aku pengen jualan di marketplace, e-commerce, aku pengen mengepakkan sayap nih biar customer aku menyebar ke seluruh Indonesia gitu kan. Selama ini hanya di satu kota aja, hanya via WhatsApp. Aku pengen seluruh Indonesia nih tahu bahwa aku jualan misalnya kosmetik atau skincare gitu kan. Jadi seorang supplier, kalian nggak terima nih hanya di rumah aja jadi seorang supplier, pengen punya outlet gitu misalnya, outlet besar di pinggir jalan. Berarti kalian harus naikin lagi targetnya nih, punya konsep yang lebih besar lagi. Itu hal yang perlu kalian ingat ya, ketika kalian jatuh di satu bidang usaha, satu jenis bisnis, maka bangunlah dengan usaha yang sama. Karena kalian udah tahu celahnya, karena kalian udah pernah jatuh di situ, jangan sampai kalian jatuh di lubang yang sama gitu kan. Terus lebih pinter gitu. Kelima adalah kalian harus kreatif dan inovatif. Kalian ketahui ya bahwa orang pintar itu nggak selalu kreatif. Kreatif di sini kalian tuh harus punya sebuah pemikiran untuk menciptakan sesuatu yang berbeda dengan kompetitor tentunya kalau kalian usahanya dagang ya. Dan inovatif, kalian tuh harus menemukan ide baru gitu, gak melulu sama. Misalnya dalam segi promosi nih, kalau yang lain mungkin pakai influencer gitu ya, endorse artis gitu. Kalian pakai iklan nih, iklan berbayar gitu di satu e-commerce atau di sosial media misalnya. Atau kalian bikin konten-konten yang unik dan berbeda sama yang lain. Intinya usaha kalian tuh harus punya ciri khas tertentu ya, yang kemudian dilihat orang karena kalian berbeda gitu. Karena zaman sekarang itu mau jualan apa aja itu pasti udah ada guys, yang bikin kita dilihat dan kemudian orang tertarik untuk beli produk kita adalah berbeda itu tadi. Dari segi apa? Banyak hal. Kalian bisa bikin perbedaan dari segi kemasan, dari segi produknya, dari segi kualitasnya, dari segi rasanya, dari segi harganya, mungkin promosi yang unik dan berbeda. Kan kalian punya karakter yang kreatif dan inovatif, kalian bakalan gampang melumpuhkan pasar ya kan. Karakter yang keenam adalah kamu harus memiliki sifat yang mandiri dan realistis. Ya dong, pertama kalian membangun sebuah usaha itu harus atas dasar kemauan kalian sendiri, bukan atas kemauan orang tua, misalnya keluarga, saudara, rekan kerja, pacar. Dan juga kalian harus merealisasikannya ya, jangan hanya sekedar angan-angan. Gimana mau jadi pelopor ya kan, selama ini bisnisnya hanya konsep, hanya sekedar diangan-angan saja gitu, nggak pernah dibuktikan. Mandiri dalam artian kalian tuh yakin gitu bisa mengembangkan bisnis kalian tuh sendiri tanpa mengharapkan bantuan dari orang lain, dari siapapun gitu. Gue yakin nih, gue pasti bisa. Terakhir, untuk menjadi seorang pengusaha sejati, kalian tuh nggak bisa tangan kosong guys. Kalian harus terampil, kalian harus punya skill, kalian harus punya sesuatu lah ya. Apa nih? Kalian bisa apa nih? Bisa bikin sesuatu hal yang unik gitu, keterampilan yang bisa dijual gitu kan. Atau mungkin kalian bisa cakap komunikasi dengan baik sehingga kalian bisa melakukan promosi dengan baik juga. Minimal kalau kalian nggak punya itu semua, Kak, aku tuh nggak bisa ngapa-ngapain gitu, nggak punya skill apa-apa gitu kan, nggak bisa ngomong juga. Minimal kalian harus terampil dalam melihat peluang. Kalian harus cerdas
melihat tempatan yang ada di sekitar kalian nih. Kemarin ada yang komen di YouTube aku kayak gini, berarti dia cerdas dong ya dalam melihat peluang. Ini yang dinamakan terampil guys. Jadi entah itu dia tinggal atau kerja ya di Cina. Nah di sana ternyata teman-teman dia itu sangat butuhkan skincare ya kan. Nah dia tahu nih peluang cuan nih, akhirnya dia buka jasa titip skincare yang ada di Indonesia. Dia jual lagi di Cina. Nah ini artinya terampil ya kan. Oke guys, kayak gitu tadi dari aku ya. Semoga kalian paham. Kalau kalian masih bingung atau ada pertanyaan, atau kalian boleh saranin juga di kolom komentar ya. Insya Allah bakalan gue jawab dan gue bikinin kontennya di next konten kalau gue bisa. Dan jangan lupa kalian follow IG aku ya @alfiasepti. Dan kebanggaan aku, misalnya kalian pengen bikin custom parfum dengan brand sendiri ya, ini dia. Kalian DM aja di SA Perfume, bisa WA di WA admin juga, ada di bio ya, di bio IG-nya. Dan juga jangan lupa, ini penting banget, kalian follow sosial media dari Evomos ya. Ini juga salah satu peluang usaha yang besar untuk kalian bisa memulai menjadi seorang pembisnis online, menjadi seorang dropshipper dulu misalnya, atau reseller, atau menjadi seorang suppliernya di Evomos. Itu bisa banget ya. Di sini juga kalian bakalan dibimbing dari nol, diberikan pelatihan, dan banyak juga komisinya di sini. Hanya sekedar share aja, belum laku barang, kalian sudah bisa mendapatkan komisi di Evomos ini. Nanti linknya bakalan aku taruh di description box ya. Ada YouTube-nya juga. Pokoknya kalian cari aja di sosial medianya, di YouTube-nya, pokoknya Evomos_ID. Terus kayak gitu aja. See you next content. Thanks for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.